Assalamualaikum. Welcome to podcast Dokter Hijab Cantik. Dan di edisi kali ini kita disupport Haiba Official. Perkenalkan, saya Dr. Vita. Saya adalah founder dan leader dari komunitas Dokter Hijab Cantik. Nah, di sebelah saya ini sudah ada rekan saya yaitu Dr. Okta. Hai Dr. Vita. Oke, Dr. Okta mungkin bisa perkenalan diri dulu dok, mungkin nama dan juga tempat prakteknya di mana. Oke, halo semuanya, saya Dr. Okta Vira, biasa dipanggil Dr. Okta dan saya prakteknya di Mederma Estetik Clinic di Malang. Jadi saya asalnya dari Malang-Malang aja sih, seperti Dr. Vita ya kayaknya. Iya, sama banget kita sini. Sekarang kita di Kota Malang. Betul. Tapi BTW kalau kita ngomongin tentang komunitas dokter hijab cantik nih Dr. Okta. Jadi ini adalah komunitas pertama di Indonesia di mana sebagai wadah para dokter hijab dan juga mahasiswi kedokteran berhijab di Indonesia untuk bisa meningkatkan brand beauty and behavior. Dan di sini juga kita bisa meningkatkan solidaritas, produktivitas dan juga kreativitas para dokter hijab. Oke. Iya. Dokter Vita sebagai founder, ada nggak sih cerita terkait terbentuknya komunitas dokter hijab cantik ini? Oke, jadi memang waktu September 2024 kemarin itu saya dan juga Dr. Virial juga sebagai salah satu co-founder dari komunitas ini, sebenarnya awalnya kita itu nggak tercetus untuk bikin komunitas nih Dr. Okta. Jadi ceritanya kita itu sebenarnya pengen bikin buku, judulnya adalah Dokter Hijab Cantik. Dimana di sini itu isinya adalah kumpulan biografi para dokter hijab yang menceritakan tentang tips sukses dalam karir dan juga meningkatkan performa. Nah, tapi waktu itu kita melihat tuh di situ waktu 2024 itu kan lagi booming ada kasus suicide nih ya di bidang mungkin sejawat kita, salah satu oknum sejawat kita yang ada kasus suicide, ada kasus mental health. Nah, jadi kita melihat sepertinya perlu nih dibikin komunitas yang sevisi misi di mana di situ sebagai support system bagi para dokter hijab untuk kita bersama-sama saling support satu sama lain, terutama meningkatkan personal branding dan juga membahas ya mungkin isu-isu kesehatan bersama-sama gitu. Oke, ya saya setuju sekali sih, betul. Iya, nah waktu itu saya juga ngajak Dokter Okta nih. Nah mungkin Dokter Okta kalau misalkan melihat urgensinya terbentuknya komunitas ini kira-kira gimana dok? Nah, alasan saya tertarik dengan komunitas ini karena ini baru pertama kali di Indonesia, belum pernah ada komunitas dokter hijab di Indonesia. Makanya ini sangat menarik sekali, apalagi mengingat peran wanita di Indonesia itu sangat kompleks ya, jadi mulai sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita karir, bahkan sebagai pemimpin masyarakat. Betul itu kita membutuhkan suatu support system yang senasib. Diharapkan dengan ada support system yang senasib kita bisa sharing-sharing dan bisa meringankan beban kita. Seperti itu. Benar banget. Jadi diharapkan komunitas ini itu sebagai support system terbaik ya bagi para dokter hijab dan juga mahasiswi kedokteran berhijab di Indonesia selain di bidang medis, selain kita praktek sebagai klinisi atau pokoknya di bidang medis. Jadi kita di sini di luar bidang medis kita bisa sama-sama saling support satu sama lain dan bisa meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dan BTW Dr. Okta, alhamdulillah nih di detik ini sudah ada 155 member loh di Indonesia. Ini baru 4 bulan loh pada baru 4 bulan ya. Alhamdulillah banget. Ya semoga kedepannya juga akan semakin banyak member yang bergabung karena di sini kita tuh nggak cuma sekedar kumpul-kumpul, kita di sini juga punya kegiatan. Nah, kira-kira Dr. Okta bisa share nggak kira-kira kegiatan kita itu apa aja sih? Oke, kegiatan kita sebagai komunitas ya pasti kita ada gatheringnya dan gathering kita tuh ada yang online, ada yang offline tatap muka. Kalau gathering online kita adakan setiap bulannya, setiap tanggal 1 dan setiap tanggal 16 dan agendanya untuk melaporkan proyek setiap divisi, kemajuan dan mungkin ada proyek baru apa. Kemudian kalau gathering offline kita biasanya adakannya di bulan April dan Oktober. Betul banget. Kemarin ya Oktober 2024 itu kita ngadain gathering perdana nih. Betul. Sejawat Cantik. Nah, mungkin bisa di-spill dok, kan kita kan kemarin baru pertama kali ya kita ngadain gathering perdana di Kota Surabaya mengundang Ibu Arumi Basin, salah satu tokoh yang terkenal juga yang cukup ternama. Betul. Karena beliau ini adalah ketua PKK Jawa Timur gitu. Nah, mungkin bisa di-spill nggak dok
dokter? Kegiatan kita kemarin tuh apa aja? Nah, kalau gathering offline pastinya kita ya mendengar narasumber. Kemarin kebetulan narasumber kita adalah Ibu Arumi Basin. Jadi ada talk show. Ada talk show di situ dan kemudian ada demo gitu ya, demo make up yang bertujuan untuk meningkatkan skill seperti sesuai visi kita. Iya, jadi skill di bidang kecantikan yang dimana itu mungkin jarang kepikiran ya. Oh, dokter ternyata juga bisa loh kita itu jadi makeup artist atau kita bisa terampil di bidang kecantikan. Nah, apalagi dokter Ota ini kan juga salah satu dokter kecantikan juga ya. Tapi di sini kita tidak hanya di dunia medis aja, tapi di luar itu gitu. Nah, sekarang mungkin kita sedikit lebih dalam lagi membahas tentang apa aja sih divisi-divisi dan juga project-projectnya. Tapi sebelum itu kita juga punya visi misi dong, namanya komunitas ya nggak sih? Kira-kira sih ini visi misinya. Bener, visi misi. Ini saya juga dulu tuh mikir, apa aja ya kira-kira visi misinya. Nah, mungkin Dokter Okta sebagai sekretaris bisa spill visi misi kita. Visi misi ini malah yang menggabungkan kita dan bener banget dari beribu member itu tadi ya. Nah, visi kita sebetulnya adalah meningkatkan value dalam brain, beauty, and behavior dokter hijab se-Indonesia. Begitu juga dengan mahasiswi kedokteran. 3B ya, brain, beauty, and behavior. Betul, dan misinya ada 4, yaitu meningkatkan jiwa solidaritas dokter hijab, kemudian meningkatkan produktivitas termasuk keilmuan dan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan personal branding para anggota, dan yang keempat adalah menjadi wadah untuk sharing isu kedokteran. Oke, ya. Jadi nggak banyak sih 4 aja, tapi bismillah semoga 4 misi itu sudah bisa mewakili untuk komunitas kita ke depannya ya. Jadi diharapkan komunitas ini itu tidak hanya bermanfaat untuk kita sebagai member di komunitas ini, tapi juga untuk masyarakat sekitar nih, Dokter Okta. Oke, langsung aja deh kita spill karena di sini tuh kita kan banyak orangnya ya, 155 member. Kira-kira di sini tuh kita terbagi menjadi 8 divisi. Apa aja tuh? Sesuai dengan divisinya, peminatan masing-masing gitu kan. Karena kan pasti kayak misalkan aku nih, karena aku kan juga selain aku jadi dokter, aku juga hobi di sosial media nih, dokter. Nah, di situ kita terbagi jadi 8 divisi. Yang pertama ada influencer. Nah, ini salah satunya saya. Mungkin Dokter Okta juga. Ya, saya juga termasuk divisi influencer. Jadi influencer di sini buat para dokter hijab yang emang passionnya di sosial media, yang suka jadi konten kreator, yang suka jadi edukator. Nah, di sini tempatnya banget untuk bisa join di divisi influencer karena di sini kita punya namanya manajemen dokter hijab influencer. Oke, terus yang kedua ada divisi ilmiah. Di sini divisi ilmiah divisi ya mungkin ilmiah. Karena ya ini terkait juga dengan profesi kita. Kita di sini juga sebagai ya peneliti juga ya, kita juga sebagai ya intinya di sini buat yang suka dengan penelitian, jurnal, artikel, termasuk juga inovasi alat nih Dokter Okta. Karena kebetulan alhamdulillah ya salah satu member ya, mungkin saya juga, mungkin ada beberapa member yang sudah menghasilkan inovasi nih, bahkan inovasinya ini bisa di taraf internasional. Jadi kedepannya juga, iya. Jadi karena katanya Bu Arumi Basin, harapannya komunitas ini tuh nggak cuma di kancah nasional aja, tapi kalau bisa kita juga bisa dikenal di kancah internasional. Nah, salah satunya dari ini nih. Jadi kalau misalkan kita punya inovasi atau punya riset gitu, kita bisa membawa nama komunitas kita ini Dokter Hijab Cantik di kancah internasional. Jadi salah satu jalannya dengan ilmiah ini. Iya, jadi kita di sini kumpul nih, gimana caranya kita ayo bareng-bareng kita bisa dikenal di kancah internasional. Itu yang divisi ilmiah. Yang ketiga ada divisi art atau seni. Jadi buat yang suka ya mungkin kesenian ya, contohnya mungkin suka menggambar gitu ya, melukis, tari, atau mungkin musik. Nah, ya kan juga banyak loh yang ternyata dokter-dokter hijab ini juga passionnya di bidang musik, bahkan bisa nyanyi. Nah, itu kan sebenarnya kan talent yang sangat bagus banget ya, dan sayang banget kalau nggak dikembangkan. Ya kalau kita betul, kalau kita cuma jadi dokter doang, tapi padahal kita tuh punya bakat yang sangat potensial gitu. Jadi ini di sini tempatnya buat yang suka di divisi art. Oke, terus yang keempat ada divisi motivator. Ini yang lagi booming banget kemarin ya, kasus kesehatan mental. Suicide, iya suicide atau mungkin apapun itu ya.
Nah, di sini di divisi motivator ini, di sini kita tuh punya psikiater gitu. Jadi di sini tempatnya untuk konseling tentang kesehatan mental dan juga tentang self development gitu. Di sini punya namanya biro konseling, di mana di situ isinya tuh para dokter psikiater dan juga dokter-dokter umum yang memang passionnya di bidang kesehatan mental. Kayak gitu nih. Karena penting banget loh Dokter Okta sekarang nih. Kayaknya isu-isu kesehatan mental nih menjadi isu yang sangat populer di masyarakat, nggak cuma di dunia kedokteran aja, tapi di dunia umum, di masyarakat umum. Betul, karena mungkin masyarakat umum sudah mulai paham tentang iya, apalagi Gen Z ya, generasi-generasi kedepannya ini pasti kesehatan mentalnya juga perlu, karena kesehatan itu sehat itu nggak cuma secara fisik aja, tapi secara mental juga gitu. Itu divisi motivator. Berikutnya ada divisi sosial. Nah ini yang memiliki jiwa sosial yang tinggi ini penting banget ya Dokter Okta ya. Jadi misalkan nih suka pengabdian gitu ya, misalkan kita misalkan ada bencana atau mungkin apapun ya. Sesederhana pengobatan gratis. Pengobatan gratis ya, termasuk edukasi. Pokoknya yang punya jiwa sosial yang tinggi di sini tempatnya gitu ya. Jadi di sini tempatnya kita untuk saling bersama-sama untuk bahu membahu kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Betul, ya. Oke. Selanjutnya apalagi nih? Sampai lupa nih ya. Religi bener banget. Nah, di sini itu juga kelebihannya. Karena kan di sini kan kita kan dokter hijab nih ya. Ya memang kita sebagai muslimah dong pastinya. Nah, sebagai muslimah pastinya kita butuh kajian, ya kan, kajian Islam, di mana kita harus mempelajari nih kira-kira ilmu-ilmu Islam ya. Juga terkait juga di dunia kedokteran. Nah, di sini proyeknya adalah kita setiap Jumat, minggu pertama dan ketiga kita ada kajian dokter hijab. Di mana di situ ustazahnya itu adalah dokter, ada dokter dan juga dokter gigi. Jadi ya di sini kita topiknya juga pasti membahas tentang kedokteran yang kita kaitkan dengan Islam gitu. Nah, berikutnya ada juga divisi apalagi nih? Dokterpreneur. Nah, ini juga kalau yang ini namanya dokter itu ternyata sekarang juga harus punya jiwa entrepreneurship gitu. Jadi ini pas banget buat para dokter hijab atau mahasiswi kedokteran berhijab yang punya bisnis, passion di bidang bisnis. Sebenarnya nggak harus punya bisnis besar juga ya, tapi yang penting punya jiwa entrepreneurship. Dan di sini justru tempatnya kita untuk sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan skill entrepreneurship gitu. Selain meningkatkan skill entrepreneurship, mungkin bisa menambah link ya. Nah, menambah link juga dan juga bisa menambah personal branding. Jadi untuk kita di sini yang mau dipromosikan bisa banget, karena kita juga punya platform di bisnis itu ya, di Dokterpreneur. Kita ada platformnya di website yaitu www.dokterhijabcantik. Nanti kita spill di sini ya. Oke. Dan divisi terakhir nih Dokter Okta, ada divisi sport. Nah, jadi buat yang passionnya di bidang olahraga nih, ini tepat banget karena di sini kita ada projectnya adalah gimana caranya kita campaign tentang olahraga dan juga cara menjaga pola hidup sehat. Jadi kemarin nih kita adakan tantangan 30 days jogging challenge, di mana di situ setiap hari tiap orang ini bisa dilakukan oleh semua orang ya. Jadi tidak hanya di member komunitas, terbuka untuk umum. Gak hanya cowok, gak hanya cewek juga, tapi cowok juga bisa ikut gitu ya. Jadi setiap hari ada tantangan jogging challenge mandiri di rumah selama 30 hari berturut-turut. Dan kemarin juga sudah ada pemenangnya, karena hadiahnya sangat menarik banget pastinya ya. Jadi tujuannya di sini adalah kita bisa meningkatkan kesadaran di masyarakat sekitar untuk bisa meningkatkan pola hidup sehat kayak gitu. Oke, kira-kira apa lagi? Udah 8 ya? Kayaknya sudah 8 deh. 8 gitu, jadi banyak banget nih. Jadi ya sebetulnya sih kalau bisa lebih dari 8 ya ke depannya ya. Cuman 8 aja ini sebenarnya udah banyak banget. Jadi diharapkan nanti ke depannya ya semua member itu bisa aktif di divisi masing-masing gitu. Betul. Jadi yang diharapkan memang dokter yang tergabung di Dokter Hijab Cantik ini kan cuma keilmuan aja ya, maksudnya lebih ke yang non medis, soft skill terutama ya di lewat divisi tersebut. Gitu. Nah, BTW kita kan juga ada produk komunitas nih, salah satunya adalah buku ini Dokter Hijab Cantik yang memang awalnya kan memang untuk saya dan juga Dokter Virial aja. Ada 4 dokter di sini. Jadi di sini itu isinya adalah dokter spesialis, dokter umum, kemudian ada PPDS atau residen dan juga mahasiswi kedokteran. Jadi di sini pokoknya ini juga akan kita publish
bertepatan juga dengan gathering offline kita, yaitu di 13 Oktober. Ya, kemarin kan kita publish pertama 13 Oktober, berarti yang kedepannya untuk volume berikutnya, ini kan volume 1 nih. Nah, untuk volume berikutnya kita bakal publish di bulan April ini. Nah, makanya kita bakal rekrut nih, kira-kira siapa aja para dokter yang bisa kita bikin biografinya untuk kita kumpulkan di buku Dokter Hijab Cantik, kayak gitu. Kayaknya seru banget ya. Iya, seru banget. Saking saya tuh sampai waktu dikenalkan divisi sampai bingung mau join yang mana. Iya, benar banget. Menyenangkan semua. Iya, dan pastinya balik lagi ya ke tagline kita, yaitu meningkatkan brand beauty behavior para dokter hijab. Artinya brand beauty behavior di sini adalah kita sebagai dokter tidak hanya dikenal pintar dalam keilmuan aja, tapi di sini kita juga harus punya kecantikan luar dalam, tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga kita juga punya attitude yang baik, termasuk gimana caranya juga kita bisa menjaga kesehatan dan juga kita bisa menjaga performa sebagai seorang wanita. Jadi kalau ada masalah-masalah kewanitaan kita juga harus aware nih, Dokter Okta. Iya, pasti. Oke. Hai Sobat Cantik, perlu banget bagi kita perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksi sebagai wanita loh. Nah, kira-kira apa aja sih masalah yang bisa ditimbulkan? Yang pertama adalah keputihan. Tahu nggak kalau Sobat Cantik, keputihan itu memang biasa terjadi pada perempuan. Keputihan yang normal adalah keputihan yang tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berubah warna. Nah, tapi apa yang terjadi jika Sobat Cantik mengalami keputihan yang berbau, berubah warna, atau bahkan juga ada lendir? Nah, seperti itu. Untuk itu penting banget untuk bisa kita tahu dan bisa mengenal gejala keputihan sedini mungkin, karena keputihan sendiri itu bisa terjadi karena adanya infeksi seperti infeksi bakteri, infeksi jamur, atau bahkan keputihan juga bisa menjadi salah satu tanda gejala kanker serviks. Nah, untuk itu sedini mungkin kita harus aware nih sebagai perempuan untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi. Salah satunya selain obat, kita bisa mengkonsumsi obat-obat herbal. Nah, salah satunya nih yang aku rekomendasiin adalah manja haiba, di mana ini adalah produk herbal yang terdiri dari kandungan buah manjakani, kemudian ada bahan-bahan lain yang pastinya aman dan bisa juga digunakan untuk membantu mengatasi keputihan bagi perempuan. Karena apa? Karena buah manjakani ini dipercaya sebagai antioksidan dan juga bisa melawan bakteri loh. Kandungan-kandungannya tuh bagus banget untuk kesehatan reproduksi wanita. Selain itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesuburan pada wanita. Nah, buat Sobat Cantik nih yang punya masalah di kesehatan reproduksi, bisa banget untuk mengkonsumsi manja haiba. Nah, kandungan-kandungan dari manja haiba ini adalah yang pertama manjakani. Manjakani ini dipercaya bisa mengencangkan vagina, mengurangi keputihan, dan juga bisa meningkatkan kesuburan pada wanita. Kemudian ada kacip Fatimah yang fungsinya adalah untuk mengencangkan vagina, mengurangi nyeri haid, serta bisa meningkatkan libido. Kemudian ada kunyit putih yang fungsinya untuk mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan reproduksi, serta mengurangi gejala menopause. Dan yang terakhir adalah daun sirih yang fungsinya adalah untuk mengurangi keputihan dan juga mengurangi bau yang tidak sedap. Nah, jadinya pastinya banyak banget dong manfaat yang bisa kita peroleh dari konsumsi manja haiba ini. Nah, untuk cara konsumsinya adalah diminum 2 kali sehari 2 kapsul, dan ini juga bisa dikonsumsi saat haid, tapi tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, ini tuh kayaknya seru banget ya komunitas ini ya. Aku tuh berharap banget ya, aku tuh sebagai founder tuh berharap banget, ya ampun. Sebenarnya nggak nyangka ternyata antusias para dokter hijab terhadap komunitas ini tuh cukup sangat baik sekali gitu loh. Bahkan kayak setiap harinya ada aja member baru yang daftar. Masya Nah, Allah. diharapkan ke depannya nih komunitas ini akan semakin berkembang, semakin banyak member juga, sehingga proyek-proyek kita tuh bisa jalan. Dan sesuai harapannya Bu Arumi Bahsin tadi, bahwa komunitas ini tidak hanya dikenal secara kancah nasional aja, tapi juga di kancah internasional. Betul sekali. Nah, gimana nih Dokter Okta? Jadi untuk kedepannya podcast Dokter Hijab Cantik ini akan diadakan rutin tiap bulan. Ya, dengan topik yang berbeda-beda iya, ya jadi pastinya. Kita di sini akan membahas tentang topik-topik di
apapun di bidang kedokteran gitu. Dan juga bagi pihak-pihak yang mau kolaborasi nih dengan komunitas kita Dokter Hijab Cantik, bisa banget loh, bisa banget kita di sini ini sevisi misi, ayo deh kita bikin project bareng-bareng kayak gitu. Oke, jangan lupa juga sosial media kita, kayaknya kita juga harus spill deh supaya orang-orang tuh semakin tahu nih komunitas kita Dokter Hijab Cantik ini. Jadi kita punya sosial media ya, Dokter Okta ya. Kita punya Instagramnya Dokter Hijab Cantik, YouTube juga Dokter Hijab Cantik, TikTok Dokter Hijab Cantik, email juga dokterhijabcantik@gmail.com, dan juga website yaitu www.dokterhijabcantik.com. Mungkin nanti akan kita sematkan aja kali ya. Ya. Oke, gitu aja sih kayaknya ya. Gitu aja. Untuk kedepannya kita bakal ketemu lagi di podcast berikutnya, pastinya dengan topik-topik yang menarik di bidang kedokteran dan juga dengan gestar-gestar ternama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Vita dan saya Dr. Okta. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.